supaya bisa lolos petugas imigrasi walaupun mukanya rada-rada beda, biar tetap bisa balik ke negaranya. 한류의 영향이랑 뭐 K컬처, 뭐 드라마 이런 것들의 영향을 많이 받고. Nah, dokter-dokter inilah yang disebut sebagai ghost doctor. Kita bahas korsel-korselan lagi. Kali ini gue mau ngebahas tentang industri perawatan kecantikan korsel yang makin meledak banget. Sampai akhirnya sekarang tuh jadi salah satu bentuk pariwisata di sana. Jadi wisata kecantikan. Banyak banget tuh orang dari berbagai negara yang datang ke korsel buat perawatan kulit dan operasi plastik. Dan ini di satu sisi wisata kecantikan ini tuh emang menguntungkan banget buat negara. Tapi di sisi lain ternyata ini tuh merugikan buat sektor kesehatan di sana loh. Soalnya dokter-dokter umumnya dan bahkan spesialisnya itu jadi pada alih profesi ke industri kecantikan. Yang ngebikin korsel sekarang itu jadi kekurangan dokter di sektor kesehatan yang penting. Tapi ini kenapa bisa sampai segitunya ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas meledaknya wisata kecantikan di korsel di Learning by Googling. Ya udah rahasia umum lah ya, kalau selama ini korsel tuh jadi negara yang peduli banget soal penampilan. Mulai dari skincare, make up, fashion, treatment kulit, sampai operasi plastik di sana tuh ya bisa dibilang lebih maju daripada di negara-negara lain. Dan tren yang disebut K-beauty ini juga ini menyebar pesat ke seluruh penjuru dunia lewat K-pop dan K-drama yang ngebikin standar kecantikan Korea tuh jadi diminatin sama banyak orang dari berbagai negara. Terus belum lagi korsel tuh kan inovatif banget kan soal perawatan kulitnya yang ngebikin K-beauty tuh jadi makin menarik. Nah, dengan adanya Hallyu atau Korean Wave, industri pariwisata korsel tuh jadi makin berkembang, terutama pariwisata medisnya, termasuk di sini kecantikan. Kalau menurut Kak Fakir, korsel tuh sekarang tuh jadi negara yang memimpin di sektor bedah plastik dan kosmetik, di mana mereka nguasain sekitar 25% pasar kecantikan global. Ditambah lagi, di sana kan hal-hal yang berkaitan sama perawatan visual, kayak operasi plastik, botox, dan lain sebagainya, itu kan udah jadi sesuatu yang lumrah banget buat dilakuin ya. Makanya kalau menurut International Society of Aesthetic Plastic Surgery disebut, korsel tuh jadi negara dengan jumlah dokter bedah kosmetik per kapita paling banyak di dunia, dan pastinya juga jadi negara yang warganya paling banyak operasi plastik. Disebut sekitar 1 dari 3 wanita korsel berusia 19-39 tahun, itu pasti pernah ngejalanin operasi plastik. Dan buat alasan lebih detailnya kenapa orang korsel suka ngelakuin operasi plastik, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Nah, karena oplas di sana adalah hal yang wajar dan bahkan didukung banget, akhirnya pemerintah korsel tuh jadi ngedorong industri ini buat jadi objek wisata turis luar negeri. Ya sebenarnya yang termasuk pariwisata medis tuh nggak cuma oplas atau treatment kecantikan ya, kesehatan tubuh tuh juga termasuk. Jadi kalau ada pasien dari negara lain yang pergi ke korsel buat dapat penanganan serius soal kesehatan tubuhnya, itu masuknya udah pariwisata medis tuh. Nah, tapi kalau buat korsel, lebih dari setengah pasien turis yang berkunjung ke korsel tujuannya adalah buat perawatan kecantikan. Disebut 35,2% itu ngelakuin perawatan kulit dan 16,8%-nya itu ngelakuin operasi plastik. Sisanya baru tuh semua jenis perawatan kesehatan yang lain. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korsel disebut, jumlah turis yang datang ke Korea buat wisata medis tuh itu mencapai titik tertinggi sepanjang masanya di tahun 2023. Di mana lebih dari 600.000 orang dari 198 negara datang ke sana buat wisata medis. Dan angka ini meningkat sebanyak 144,2% dari tahun sebelumnya, dari tahun 2022. Yang angkanya tuh bahkan nggak nyampe 250.000. Mantap juga ya, lebih dari 2 kali lipatnya nih berarti naiknya nih. Since the government began promoting medical tourism in 2009, South Korea has seen a steady influx of foreign patients. It reached a record high of over 600,000 in 2023, with more than half of them getting aesthetic treatments. Dan terkait ini, pemerintah Korsel juga ngumumin kalau mereka bakal mempermudah prosedur imigrasi buat wisatawan yang mau datang ke sana untuk tujuan medis, termasuk di sini perawatan kulit dan oplas. Dengan itu harapannya di tahun 2027 nanti, Korsel tuh bisa nerima sampai lebih dari 700.000 turis medis. Terus kalau menurut Professional Beauty, waktu turis nyampe di Bandara Incheon di Seoul, mereka tuh bakal disambut sama berbagai kios kecantikan yang ngadain konsultasi gratis. Supaya para turis ini mereka tuh tahu permasalahan kulit mereka apa. Biar seenggaknya kalaupun niat awal si turis datang ke Korsel tuh bukan buat perawatan, tapi dengan dia dapat konsultasi gratis dan jadi tahu permasalahan kulitnya, akhirnya dia bakal mikir-mikir lagi buat pergi ke klinik supaya dapat penanganan kulit yang tepat.
Ini oke juga nih strateginya nih. Ya yang tadinya dia datang nggak ada niat buat perawatan atau ngapain kan. Terus dia ngeliat, wah ada konsultasi gratis nih, coba deh. Terus pas udah dia coba ternyata dia jadi tahu permasalahan kulitnya, endingnya malah pengen perawatan di sana. Ini kan strategi yang oke banget ya. Terus pemerintah Korsel juga tuh mereka tuh ngeluarin sertifikasi operasi plastik buat turis medis yang baru kelar oplas. Supaya bisa lolos petugas imigrasi walaupun mukanya rada-rada beda, biar tetap bisa balik ke negaranya. Dan kalau menurut The Korea Economic Daily, kalau dilihat berdasarkan negaranya, turis medis paling banyak tuh berasal dari Jepang. Terus disusul sama Cina, Amerika, dan Thailand. Dan dari semua turis medis yang datang ke Korsel, sebanyak 88,9%-nya tuh pergi ke Seoul Metropolitan Area. Daerah di mana klinik kecantikan tuh bertebaran di mana-mana, khususnya di wilayah Gangnam. Dan ini ya, saking besarnya sektor ini, kalau menurut expert market research disebut di tahun 2023, nilai pasar bedah plastik Korsel tuh mencapai 1,7 miliar US dollar. Dan diperkirakan ini masih akan tumbuh sampai 5,2 miliar US dollar di tahun 2032 nanti. Jadi emang prospeknya gila banget nih. Wah, wah, wah. The government has been actively promoting the nation as a medical tourism hub. The government basically built Gangnam in such a way to support this industry. There's over 600 plastic surgeons here. There's over 1,000 skin clinics all in an area that's almost 43 square kilometers, about the size of Manhattan in New York. Dan kalau menurut World Tourism Forum Institute disebut, salah satu alasan yang ngebikin banyak turis asing datang ke Korsel buat kecantikan adalah Hallyu. Yang ngebikin banyak fans K-pop dan K-drama jadi terinspirasi sama kecantikan idolanya. Terus akhirnya mereka mutusin buat dapat perawatan yang sama, biar sama cakepnya. Terus alasan lainnya adalah karena harga perawatan di Korsel tuh jauh lebih murah daripada di negara mereka. Terutama di sini di negara-negara Eropa sama Amerika. Ya walaupun tetap harus bayar tiket pesawat pulang pergi, tapi dianggapnya itu masih jauh lebih worth it tuh daripada harus keluar uang berkali-kali lipat di negara mereka sendiri. Ini kayak misalnya kita ambil contoh di Amerika deh. Biaya yang dibutuhkan buat botox dahi, rahang, sama alis di Amerika tuh sekitar 500 sampai 1.400 US dollar. Nah di Korsel itu biayanya cuma 70 US dollar. Ya ini kalau bedanya sejauh ini sih jelas lebih worth it ke Korsel ya. Mending bayar tiket pesawat aja udah sekalian, hitungannya sambil jalan-jalan kan. Terus perawatan di Korsel juga tuh bisa dibilang lebih inovatif. Teknologi kecantikannya tuh lebih maju dan lebih terasa personalized juga. Soalnya bisa nonjolin fitur asli wajah atau tubuh kita yang paling menarik. Tapi kenapa di Korsel bisa semurah itu? Soalnya ya tadi, dokter kecantikan dan bedah plastik di sana tuh kan banyak banget yang ngebikin persaingan dan harganya tuh jadi kompetitif. Terus juga karena keterjangkauannya ini, klinik kecantikan dan bedah plastik di sana tuh jadi bisa didatengin sama banyak kalangan yang ngebikin industrinya tuh jadi makin berkembang. Disebut sekarang di Korsel tuh orang masuk ruang oplas tuh itu udah sama normalnya kayak orang masuk salon rambut. Saking gampangnya diakses dan dijangkau. Nah coba kalau biayanya mahal, mungkin teknologi kecantikan Korsel tuh nggak akan secanggih dan seinovatif sekarang karena peminatnya dikit. 한류의 영향이랑 뭐 K컬처, 뭐 드라마 이런 것들의 영향을 많이 받고 최근에 어떤 피부과 같은 경우는 아예 외국인 환자만 이제 주로 타깃을 해서 홍보를 하고 그런 언어별로 하실 수 있는 분을 좀 더 모신다던가. Terus selain turis medis yang ngelakuin treatment atau operasi kecantikan, banyak juga turis yang sekedar pengen nyoba didandanin ala Korea. Terus kalau menurut Kim Han-sol, salah satu makeup artist di New House, studio kecantikan di distrik Yongsan di Seoul, di wawancaranya sama South China Morning Post, dia bilang, turis-turis mereka tuh pada datang ke studio makeup dan hair salon itu demi ngedapetin look yang Korea banget. Terus kalau udah didandanin, kalau udah kelihatan Korea banget, mereka pada pergi foto-foto deh buat kenang-kenangan. Kalau menurut Kim, foto-foto dan dokumentasi penampilan ala Korea ini tuh ini jadi sejenis souvenir baru buat dibawa pulang. Terus selain itu, ada juga turis-turis yang ikutan kelas makeup Korea, workshop, pameran K-beauty, sampai festival kecantikan Korea yang diadain sama pemerintah. Ya pokoknya bener-bener di-highlight banget lah aspek K-beauty ini di sana, supaya banyak yang tertarik. Dan nantinya orang-orang yang dapat pengalaman kecantikan di Korsel ini, mau itu medis ataupun non-medis, biasanya mereka tuh bakal ngupload kan, ngupload kegiatan mereka atau minimal ngasih tahu teman dan keluarganya soal perawatan apa yang mereka dapat selama mereka di Korsel. Nah kalau udah gitu kan informasi soal wisata medis Korsel kan jadi makin nyebar dong, yang akhirnya makin banyak lagi turis medis yang berdatangan ke sana buat dapat perawatan juga. Duit itu terus tuh masuk tuh. Wah, 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 wah.
Tapi sayangnya kalau menurut Al Jazeera, karena undang-undang periklanan Korsel yang ketat, produk atau klinik kecantikan tuh dilarang buat ngendorse artis atau influencer buat ngasih testimoni atau review gitu. Dan ini ngebikin informasi buat turis tuh jadi terbatas. Jadi artis-artis ini tuh mereka tuh boleh jadi model atau jadi brand ambassador, tapi nggak boleh ngasih review yang testimonial. Kenapa nggak boleh? Soalnya sensitivitas kulit orang kan beda-beda kan, jadinya nggak bisa tuh kalau ngandelin testi dari artis doang, makanya dilarang. Ya mungkin kalau soal skincare atau makeup kan dapetin informasinya kan gampang ya, tapi kalau udah klinik itu biasanya tuh ngandelin rekomendasi dari mulut ke mulut aja. Makanya gara-gara ini jadinya turis asing tuh pada nggak tahu banyak detailnya gimana, soalnya nggak semua klinik aktif ngepromosiin diri mereka, apalagi promosi berbahasa asing. Jadi kadang ada aja tuh yang kena trap, yang kena jebakan atau penipuan klinik kecantikan. Makanya kalau menurut Korea Health Industry Development Institute disebut, seiring dengan meningkatnya permintaan di sektor kecantikan, laporan terkait cedera dan kematian yang berhubungan sama prosedur kosmetik itu juga ikutan meningkat. Munculnya praktisi-praktisi medis yang nggak terlatih dan nggak berkualifikasi, yang sering disebut ghost doctor, itu tuh udah mengakibatkan jatuhnya lebih dari 100.000 korban. Dan buat korban turis mungkin jumlahnya tuh emang lebih sedikit ya, tapi angkanya tuh terus meningkat loh. Disebut di tahun 2021 ada 11 kasus pelaporan dari turis medis yang jadi korban ghost doctor. Dan di tahun 2023 ini angkanya meningkat jadi 59 orang. Naik lebih dari 530% berarti ya dalam waktu 2 tahun doang ya. Wah, ini lumayan ngeri nih. As competition for aesthetic treatments intensifies and prices are driven down, reports of injuries and deaths are rising. And untrained or less qualified ghost doctors have also led to more than 100,000 reported victims. Nah, ghost doctor ini kalau menurut Bloomberg sebenarnya zat-zat medis yang mereka pakai tuh nggak begitu berbahaya. Yang bikin berbahaya tuh justru para praktisinya yang nggak berkualifikasi, yang bukan berada di bidangnya. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang mereka pakai tuh kalau dipegang sama orang yang emang punya ilmunya, ya itu aman-aman aja. Tapi karena ini yang makainya tuh orang yang nggak punya ilmunya kan, pada ciloko deh. Dan sayangnya undang-undang di Korsel tuh memperbolehkan dokter buat melakukan tindakan di luar bidang spesialisasinya. Jadi misalnya ada dokter spesialis jantung, dia ngebuka praktek operasi plastik, nah itu boleh-boleh aja tuh, nggak ngelanggar hukum asalkan nggak menjatuhkan korban. Jadi selama si pasiennya baik-baik aja, ya si dokter nggak akan ditindak apapun, karena ya apa yang dia lakukan tuh kan tidak ilegal kan, walaupun di luar spesialisasinya. Nah, kalau pasiennya kenapa-napa, kayak ngalamin komplikasi atau meninggal, itu baru deh tuh dia bakal dihukum tuh. Jadi, mau itu dokter jantung, dokter mata, dokter gigi, selama dia punya lisensi dokter, ya dia boleh-boleh aja jadi dokter kecantikan. Walaupun mungkin mereka kurang terlatih di bidang itu. Nah, dokter-dokter inilah yang disebut sebagai ghost doctor. Dan yang harus kita ingat, yang disebut ghost doctor ini tuh nggak cuma dokter-dokter yang kerja di luar bidangnya aja ya, enggak. Orang awam yang cuma ikut kelas cantikan terus mereka ngebuka praktek, itu juga tuh termasuk ghost doctor. Ya, ini emang ghost banget sih kalau yang terakhir tuh, lu nggak punya ilmu medisnya sama sekali kan. Gila apa? 지금 한국에서는 유령 수술하고 무단 장기 적출이 어떤 형태로도 처벌이 안 되고 있다는 걸 빨리 사람들한테 알려야 된다는 거예요. 내가 2014년도부터 계속해서 알리고 있는 중이죠. 그래서 지금 한국은 유령 수술이 아예 산업화가 돼 있는 나라가 돼버렸죠. 굉장히 수치스럽지만. Dan walaupun ghost doctor yang aslinya dokter salah jurusan ini tuh nggak ilegal, tapi ternyata banyak banget nih yang risih sama mereka. Khususnya dari sesama dokter. Kalau menurut Reuters, di tahun 2024 tuh sampai ada aksi mogok kerja besar-besaran yang dilakuin sama para dokter di Korsel. Kenapa pada mogok? Soalnya dokter-dokter di sana tuh mereka tuh pada overwork karena kekurangan tenaga medis. Mana bayarannya juga rendah lagi kan? Dan kenapa bisa kekurangan tenaga medis? Ya soalnya pada kerjanya tuh di bidang kecantikan. Soalnya duitnya ya lebih menggiurkan di situ. Ya gimana ya? Kalau dokter yang ada pada alih profesi ke bidang kecantikan, dokter kesehatan penting yang harusnya kerja di rumah sakit jadi berkurang dong. Yang jelas ini ngebikin tenaga medis yang tersisa jadi kerepotan. Makanya walaupun Korsel tuh punya dokter bedah kecantikan tertinggi per kapita di dunia, tapi kalau di bidang kesehatan lain, kayak pediatri dan penyakit dalam, Korsel tuh justru jadi salah satu yang terendah di antara negara-negara maju. Nah, dokter-dokter yang ada di Korsel, mereka tuh nuntut supaya pemerintah merhatiin masalah ini juga. Jangan cuma fokus di sektor kecantikan, tapi sektor kesehatan jadi terabaikan.
Makanya mereka pada mogok kerja deh, biar aspirasi mereka didengar. Dan buat nanggepin mogok kerja ini, pemerintah Korsel tuh janji bakal nginvestasiin 20 miliar US dollar buat reformasi medis. Dan mereka juga bakal ngebuka kuota mahasiswa kedokteran lebih banyak lagi, supaya makin banyak orang yang jadi dokter. Tapi terus keputusan ini dianggap kurang memuaskan nih. Ya, walaupun mayoritas masyarakat ngedukung keputusan ini, tapi dari dokternya banyak yang nganggap kalau ini tuh nggak memuaskan. Soalnya menurut mereka, kuota dokter diperbanyak tuh itu percuma. Ngapain diperbanyak kalau ujung-ujungnya pada lari ke sektor kecantikan yang duitnya lebih menggiurkan. Ya, kalau dibandingin sama bayaran di sektor kecantikan, bayaran di rumah sakit umum tuh jelas kurang lah. Mana kerjaannya banyak lagi kan. Jadi ya udah, nggak ada gunanya itu nama-nama kuota dokter kalau endingnya pada lari ke sektor kecantikan. Mana sekarang bidang kedokteran yang paling diminatin tuh dermatologi sama bedah plastik lagi kan. Makin nggak ada deh tenaga medis yang mau mengabdi ke rumah sakit. Jadi makin dikit banget nih. Dilematis juga ya. Aduh. Ya sebenarnya mau jadi dokter apa kan itu hak masing-masing ya. Tapi kalau masalahnya sampai kayak gini, sampai dokter-dokter di bidang lain pada buka praktek kecantikan dan ngebiarin rumah sakit kekurangan tenaga medis, ya ini parah juga sih. Makanya aneh juga nih pemerintahnya nih. Harusnya kan spesialisasi sama kerjaan tuh kan dibikin linear ya. Lu spesialisasi jantung, ya lu kerjanya di jantung. Lu spesialisasi kecantikan, ya kerja di kecantikan. Harusnya gitu kan, daripada rugi di dua sisi. Rumah sakit rugi karena kurang orang, di sisi lain pasien kecantikan juga rugi. Karena dapat ghost doctor yang bukan spesialis kulit atau bedah plastik. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah harusnya gitu atau aman-aman aja udah mereka nyebrang bidang gini? Yang mana nih? Silakan komen. The strikes began after the government pledged to increase its annual medical schools admissions quota to help provide more staffing and reduce working hours. But many believe increased quotas for medical schools won't stop doctors from going into lucrative cosmetic fields or revive essential medical services. Oke, sekian Lari Buging kali ini tentang meledaknya sektor wisata kecantikan di Thailand. Lah, apa Thailand? Korea woi, maksudnya woi, Korea. Yang ternyata walaupun mendatangkan uang ya, tapi jadi ancaman buat sektor kesehatan di sana nih. Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan